Karena anak-anak sekarang kalau saya lihat itu kurang telaten dengan proses, ya. Karena namanya seni itu kan, ya kalau seperti saya itu kan seni itu udah bagian dari kehidupan saya ya. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Salam Bedante. Spesial hari ini kita ada di sebuah ruangan di mana semuanya adalah tentang kesenian. Dan narasumber kali ini tidak perlu banyak diperkenalkan karena memang sudah sangat-sangat terkenal, adalah Eyang Didi Niritowo. Wow, terima kasih banyak Eyang. Sama-sama. Sudah. Sebenarnya bukan terkenal sih, tercemar. Wah, tercemar ya. Tercemar dengan energi positif. Ya. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Sehat ya, udah recover dari kemarin sakit? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Sopo-soponya kalimatnya yang intinya semua itu atas perkenan Tuhan di atas ya. Jadi aku masih boleh melanjutkan hidup. Wah. Untuk selalu berkesenian. Eyang nih sebutan di sosmed sekarang Eyang DNT. Ya. Eyang Didi Niritowo, bener ya? Iya betul. Eyang Didi Niritowo. Oke. Ini kiprahnya tuh dalam dunia kesenian di Indonesia dan internasional tuh udah banyak banget, ya kan ya? Seniman, penari, komedian, aktor, pantomim. Sebenarnya maunya disebutnya tuh apa? Itu kan yang masih apa? Istilahnya brand itu kan si orang-orang ya. Kalau aku ya cukup seniman aja deh. Seniman. Sebenarnya seniman itu kan artinya kan menyeluruh ya. Seorang seniman itu kan berarti kan segala sesuatu yang kaitannya dengan seni ya. Seni. Seni itu kan bisa seni suara, bisa juga seni rupa dan sebagainya kan. Tapi lebih ke arah seni tari atau? Iya, saya sebenarnya kalau fokusnya memang seni tari dan seni apa? Seni gambar. Seni gambar. Kan saya dulu sebenarnya sebelum jadi penari kan memang apa cita-cita jadi pelukis. Cita-cita awal ya. Tapi paralel juga saya belajar menari gitu. Belajar menari. Tapi akhirnya singkat cerita kemudian saya terus menekuni tarinya gitu. Tapi tetap bakat gambar ini saya salurkan ke ini. Saya kan dosen tata rias. Tapi khusus rias karakter. Rias karakter. Betul. Jadi seperti rias karakter, rias film itu kan aku udah belajar dari tahun 85 kan sebenarnya. Hanya zaman itu di Indonesia kan belum masuk alat-alat makeup yang istilahnya yang profesional, yang standar untuk panggung, standar untuk film itu kan zaman tahun itu kan belum masuk. Beda ya Bang ya? Lain. Sehingga waktu saya belajar tahun 85 pulang ke Indonesia, saya dosen di ASTI waktu itu, Akademi Seni Tari kan. Itu aku cuma punya alat makeup yang terbatas, saya bisa belinya kan karena mahal juga kan. Jadi kalau aku masih kuliah cuma tak kasih tunjuk ini loh yang namanya wax itu apa malam ya yang untuk lilinnya untuk muka. Oke. Jadi bisa Wax. membuat luka itu kan ditempel wax dulu, kemudian terus nanti bisa buat sayatan gitu kan, dikasih sayatan gitu. Jadi kan ada tempelan itu. Terus dilukis dikasih darah palsu. Itu kan semua alat-alatnya kan darah palsu pun kan macam-macam zaman itu. Ya sekarang sih udah modern ya. Sekarang komunikasi atau hubungan dengan luar negeri udah lebih lancar. Mau impor dan sebagainya nggak masalah. Zaman dulu kan aduh mas, masih surat menyurat dan susah. Nunggunya lama lagi ya? Oh iya, dan juga mahal, relatif mahal kan. Karena waktu itu aku belajar tentang jenis darah aja kan. Ada darah kering, darah yang segar, darah yang sudah membeku jadi kering itu kan agak kehitaman. Lalu luka ada yang luka dicakar itu kan darahnya beda. Itu ada jenisnya, darahnya beda. Nah gitu-gitu kan zaman itu kan saya bisa beli untuk sendiri. Untuk ngajar ya nggak bisa untuk contoh semuanya, kalau habis nggak bisa beli lagi. Pertimbangannya masih begitu. Kalau sekarang sih udah beda ya. Wow, itu karena tahun itu saya masih kalau sering diajak syuting film ya. Zaman dulu kan aku pernah yang tahun 85 masalah itu
aku menjadi koreografernya film Ki Ageng Mangir Banteng Mataram. Tahun berapa? Tahun 85. Iya. Oke. Itu kan aku melihat gimana kru film itu kalau membuat luka gini itu kan darahnya itu kan masih kadang-kadang pakai saus, kadang-kadang pakai campuran sendiri kan gitu. Aku masih ingat kok ada yang waktu itu buat darah pakai saus kalau nggak salah, campurannya tomat apa gitu. Akhirnya pas dia istirahat itu semutin. Itu terjadi loh yang ketahuan. Oh terjadi ya pada saat itu ya. Itu kenapa? Gara-gara mungkin informasinya atau karena yang mahalnya itu? Ilmunya belum nyampe pada saat itu atau? Ya mungkin ilmunya belum nyampe karena di Indonesia kan nggak ada tuh sekolah khusus make up film, ya kan? Yes. Mau saya aja belajar tentang Eropa kok, ya kan waktu itu. Dan juga alat-alatnya kan tidak diproduksi di Indonesia. Kalau diproduksi di Indonesia mau beli siapa? Iya, marketnya nggak ada ya. Iya. Marketnya juga nggak ada karena belum ngerti juga cara ininya. Bener. Wow. Makanya kan semuanya kan serba luar negeri. Nah ini belum pernah dibahas dulu nih. Oh iya. Ini malah belum ada yang bahas tentang Toksu, gimana saya pengetahuan dalam tata rias. Tata rias. Tapi akhirnya tata rias itu sampai sekarang masih jadi dosen ya. Saya masih di AKK. Untuk yang tata rias ini. Tata rias ya. Cuman yang saya jadi rias karakter. Jadi hobi atau bakat saya gambar itu saya alihkan ke muka. Ke muka. Kanvasnya muka jadinya. Oke. Jadi misalnya muka dirubah menjadi, tapi model digambar ya. Oke. Karena kan bisa juga ditempel. Sekarang kan sudah banyak latex macam-macam gitu kan. Iya. Kalau saya masih yang lukisan. Jadi misalnya muka dirubah menjadi kerang, menjadi harimau itu kan dilukis gitu. Basicnya make up masih ya, ke kulit langsung ya. Oke. Wah itu sampai sekarang kan perkembangannya banget meluas. Sangat. Tapi apakah yang masih ikutin untuk yang make up itu? Ya kalau aku lihat di sosial media itu kan luar biasa anak-anak sekarang. Canggih. 3 dimensi. Tapi kan semuanya kan fasilitas sudah mendukung. Ya kan, jadi sebenarnya semua itu fasilitas juga sangat berpengaruh. Kita punya ilmu tapi nggak didukung fasilitas memang kadang-kadang agak susah ya. Bisa tapi kan tidak secepat atau secanggih kalau sudah ada fasilitasnya. Oke. Wow, ini benar-benar truly seniman ya. Karena sampai melukis pun bisa ke muka gitu ya. Iya, tapi kalau yang sendiri itu bikin sendiri, ngelukis sendiri. Kalau yang untuk di muka yang pada saat panggung? Saya sendiri. Ya. Tapi kalau untuk makeup karakter biasanya saya ada modelnya. Karena kalau kita ngelukis sendiri mungkin dulu masih mungkin ya. Tapi sekarang kemampuan saya kan sudah berkurang, misalnya mata saya sudah plus, harus pakai kacamata, ya kan nggak mungkin kalau ngelukis di sini harus pakai kacamata gimana nanti susah. Kalau makeup karakter yang paling bener-bener yang tuh ngelihat, wow ini yang kesulitannya tuh di sini nih, itu apa? Maksudnya karakter apa gitu? Karakter apa ya? Seperti misalnya makeup harimau. Itu kan membuat bulu-bulu itu kan harus benar-benar detail kan? Ya, itu kan kuasnya harus dipilih kuas yang halus juga. Nah itu kan juga pengaruh. Jadi yang detail banget ya. Itu yang dilukis, kayak ngelukis satu-satu. Ya. Ngapusnya gampang ya? Bikinnya setengah mati ya. Apa-apa kan lebih gampang menghancurkan daripada membuat sih. Bener-bener. Jadi total yang udah berkreasi itu untuk di seniman tuh dari tahun berapa? Kalau belajar kesenian memang dari SD ya udah belajar ya. Kemudian mulai aktif menari, belajar mengajar itu zaman SMP SMA. Itu saya kan sudah mengajar anak kecil SMA. Anak kecil gitu kan di kota Temanggung sana ngajari nari-nari yang simpel-simpel gitu. Nari simpel. Nah itu sudah mulai, ya bisa dikatakan sudah mulai mengarah ke sana. Gitu. Dan kalau untuk namanya go sampai nasional, dikenal sampai nasional itu ada something yang bikin yang kayak pop up langsung tiba-tiba meledak begitu, event di mana? Kalau meledak tidak, tapi proses. Jadi saya lebih didewasakan atau dimatangkan lewat proses. Beda loh. Karena kalau langsung meledak itu kan seperti karbit, benar nggak sih? Sekarang banyak kan kayak gitu. Nah, bertahannya akan beda. Seperti ibaratnya kalau bunga, buah, masaknya benar-benar masak pohon sama masak yang di perang kan beda tuh. Ya. Nah itu, saya lebih banyak ke prosesnya. Jadi awalnya kan memang masih mencari bentuk kan,
Oke. Itu saya diajak menari tarian yang komedi itu. Komedi yang berjudul Tari Nini Towo itu. Itu kan karya dari kakak kelas saya. Oh, tapi tariannya yang menari adalah yang sendiri gitu Saya ya? sebagai penarinya. Ya. Penarinya. Oke, itu yang pertama membuat namanya akhirnya dikenal Betul. banyak orang. Terus acara TV kan sering manggil kan. Jadi TV hitam putih waktu itu kan selalu saya menari di TV-TV kemana-mana. Nah, ini ada satu pertanyaan yang tadi Ayang ngomong mengenai berproses. Pada saat Ayang berproses berarti Ayang tetap harus belajar dong. Walaupun namanya tetap waktu itu sudah mengarah terkenal dan makin terkenal. Pada saat berproses itu apakah Ayang terus mempelajari hal-hal baru? Selama ini yang saya lakukan bahwa saya belajar itu tidak pernah berhenti. Sampai detik ini pun aku masih belajar. Seperti ini kan aku barusan dapat buku tentang mudras. Ya. Oh, oke. Itu ada 800 mudra Hindu dan Buddha. Dan aku tertarik belajar itu. Seperti misalnya ini ya. Kemudian macam-macam ada ini. Ke bawah, ya. Ada ini. Wow. Ya. Terus ada juga, pokoknya luar biasa deh. Nah itu aku senang aja belajar, jadi kan ilmunya nambah terus karena ilmu itu nggak terbatas, benar nggak sih? Orang kalau sudah berhenti belajar, merasa udah pinter sebenarnya itu, maaf ya orang goblok, karena dia stuck loh. Yes. Namanya pepatah aja sering ngomong kan bahwa setinggi-tingginya gunung masih ada gunung yang lebih tinggi, setingginya langit masih dan sebagainya kan banyak sebenarnya. Ya memang ilmu tidak terbatas dan belajar itu seumur hidup. Kalau saya. Jadi saya masih senang belajar. Oh, dan itu diterapkan nggak yang ke tarian dari segi kreativitasnya dimasukkan seperti itu? Pasti. Dan juga saya kan senang, makanya aku punya teman dari Hong Kong, dan itu kan ngomong kalau saya itu kan orangnya cross border. Cross border gimana kan? Katanya saya itu cross border menurut penilaian dia. Saya benar ya cross gender, gendernya ya cross culture, ya kan saya belajar banyak budaya. Cross religion, tadi juga katanya karena saya mau dekat mau belajar dengan religi yang lain dan sebagainya gitu. Wow. Nah itu katanya begitu. Ya aku ya habis terima kasih gitu aja. Dan sekarang tambahan satu yang cross generation. Karena sampai hari ini masih berkarya kan? Betul. Udah ke sosmed ya sekarang ya, udah ke YouTube, udah ke sosmed kan? Betul ya. Nah, oke. Yang selama perjalanan hidup perjalanan karir ya. Kreasi apa yang membuat Eyang tuh sampai ada terkesan banget? Sebenarnya banyak ya kalau karena setiap kreasi itu punya cerita sendiri. Jadi saya memang orangnya itu nggak suka membandingkan, dalam arti ditanya misalnya menurut Eyang tarian apa yang paling bagus misalnya atau paling sulit gitu. Susah. Misalnya bicara masalah paling sulit tarian apa gitu. Selama kita belum ngerti tekniknya, salah satu seni atau tari, itu sulit pasti. Tapi kalau kita sudah tahu kunci-kuncinya, saya rasa ilmu apapun kan begitu, benar nggak sih? Ilmu masalah teknologi, kaitannya dengan IT misalnya. Kan kalau kita belum belajar, kita anggap itu sulit. Tapi kalau kita sudah belajar, kita mengetahui kan jadi nggak sulit kan? Nah, makanya saya nggak bisa membandingkan mana yang paling sulit, nggak bisa. Hanya kalau saya bicara masalah tari itu sendiri, yang paling sulit adalah soul-nya. Soul-nya? Roh tari itu yang sulit dipelajari. Karena itu akan muncul. Nah, bisa tidaknya seseorang untuk membawakan rohnya dari tari yang berbeda-beda setiap gaya, baik yang lokal Indonesia maupun yang luar negeri, itu tergantung dari personelnya masing-masing. Ada yang sampai bisa, ada yang mungkin nggak bisa. Nah, berarti kalau misalnya tadi yang ada katakan mengenai teknik, lalu ada katakan mengenai soul. Nah, untuk seorang penari dikatakan sebagai wah dia jago, itu apakah tekniknya jago atau soulnya yang dia dapat? Nah, kalau di dalam seni tari itu kan memang secara umum dibedakan 3 macam. Oke. Kalau di Jawanya itu ada wirogo, wiromo, dan wiroso. Wirogo itu teknik gerak. Teknik gerak. Wiromo itu kaitannya dengan ritme, dengan irama. Ya. Ritme itu kan bisa dari tubuh pun punya irama kan sebenarnya. Lalu wiroso, rosso ini yang soul. Nah ini yang paling susah. Dan setiap tari harus mencapai ke sana. Jadi 3-3 ini harus dicapai. Kalau kita
melihat satu pertunjukan tidak ada kesan, tidak melihat misalnya sesama-sama menari 3 penari, tapi yang berkesan satu. Nah ini Rosso-nya udah nyampe yang satu ini. Berarti Rosso itu adalah tingkatan paling tinggi ya? Iya, menurut saya itu yang paling tinggi. 3-tiganya tetap harus didapat dulu, tapi yang kuatnya di soul-nya ini kalau baru langsung kita teringat terus ya. Iya, benar, itu ada sesuatu yang tidak. Jadi tarian itu tidak hanya melihat geraknya atau indahnya itu gerak, tapi benar-benar menyentuh sesuatu yang di dalam sekali kan gitu kan. Jadi kesannya itu kan karena ada sentuhan itu tuh. Nah, apakah sekarang Eyang kan punya ini juga ya, punya sanggar gitu kan ya. Dari murid-murid ada yang sudah mencapai itu menurut Eyang? Kalau murid-murid di sanggar belum, karena saya kan lebih istilahnya mendidik itu yang pemula-pemula. Jadi mulai yang nggak suka menari, kemudian dia masuk ke sanggar baru mau mengenal aja gitu. Baru mau mengenal. Jadi saya lebih ke arah memberi dasar pondasinya dulu. Setelah itu kan dari sanggar ini kan mungkin dia akan sekolah di sekolah kesenian, SMA-nya, SMK kesenian, atau nanti bahkan ke universitasnya. Nah di sana mereka akan mengembelek diri sampai mencapai soul-nya itu kan gitu. Oh, tapi nggak balik lagi ke Eyang gitu, mohon untuk diajarin lagi untuk tingkat yang lebih lanjut gitu misalnya? Nah ada yang kemudian sering datang ya konsultasi apa gitu. Wah. Nah, ngomong-ngomong mengenai muridnya, menurut Eyang kesenian di Indonesia untuk regenerasinya gimana nih? Karena kan sekarang yang meledak itu adalah yang tari-tarian dari luar negeri gitu misalnya. Nah, kesenian di Indonesia ini bagaimana menurut Eyang untuk regenerasinya? Memang itu hal yang tidak gampang ya. Karena anak-anak sekarang kalau saya lihat itu kurang telaten dengan proses. Ya. Karena namanya seni itu kan, ya kalau seperti saya itu kan seni itu udah bagian dari kehidupan saya ya. Jadi di sini kan prosesnya kan tidak instan itu tadi kan, tapi butuh proses yang cukup lama. Dan itu kalau kita enjoy, kita tekuni, kita merasa happy, merasa nyaman dan sebagainya, itu kan kemudian kita belajar seni itu kan tidak cuma kulitnya aja, tapi kan kita harus beyond kan, harus masuk ke dalamannya, bagaimana filosofinya, bagaimana ritualnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah sekarang kan kurang sabar ke sana mas, karena budayanya kan sering kan disebut budaya instan kan budaya gitu kan, makanannya juga instan. Makanannya instan. Dan itu seperti yang tadi ngomong, karbitannya banyak ya. Nah, tiba-tiba meledak jadi artis, udah gitu 2 bulan kemudian udah nggak tahu dia siapa gitu. Iyalah, ya memang ada beberapa yang mau istilahnya menjalani proses, mau menekuni secara serius, kemudian masuk lebih dalam lagi, tapi kan bisa dihitung dengan jari. Saya rasa itu sudah seperti apa ya? Seperti ya memang perjalanan kehidupan mungkin begitu ya. Yang di generasi saya itu kan yang seumuran saya yang muncul kan mungkin di Indonesia hanya beberapa biji kan, tidak semuanya bisa gitu. Benar. Iya, jadi bisa jadi kalau menjadi seniman itu mungkin terpilih juga bisa ya. Terpilih. Ya. Berarti born dong ya, bukannya belajar dong. Ya harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Iya. Karena soulnya itu mungkin ya. Betul ya. Kalau yang sudah memang dari lahir, yang born itu tadi kan berarti ya kita ya gimana ya, susah ya kalau ngomong. Kalau saya itu karena saya belajar dari banyak budaya, kemudian kita percaya nggak reinkarnasi, kan kesana juga kan. Ya. Nah kalau udah bicara gitu kan bukan ranah saya. Saya sih percaya, karena pengalaman saya ketemu dengan seniman atau dengan beberapa tokoh-tokoh dari luar negeri pun, kita membicarakan dalam masalah ke sana juga ada masalah past life dan sebagainya. Dan itu kan tidak dipercayai semua orang atau setiap orang bisa menerima itu. Ya itu sah-sah aja. Jadi kalau saya mau ngomongin itu sama orang yang nggak paham ya percuma. Benar. Buang energi. Benar. Kalau orang Jawa bilang ngeceh-ceh cangkem. Iya, tapi kalau kita memang ngelihat reinkarnasi seperti itu kan yang ya itu kalau born tiba-tiba anak-anak kecil dan bisa melakukan hal-hal yang orang dewasa perlu perjuangan bertahun-tahun untuk berlatih, apakah mungkin gitu kan ya?
kalau sebelumnya tidak pernah belajar gitu istilahnya kan ya. Tapi kembali lagi sama setuju yang mau ngapain kita ngobrol gitu kalau misalnya ntar malah jadi orang nggak suka gitu kan ya. Jadi ember. Jadi ember. Nah, yang di perjalanan sedemikian lama bertahun-tahun itu sudah jadi kayak maestro kesenian Indonesia lah ya kita sebut ya. Pengen tahu nih, terlihat seperti yang tuh wah sukses terus panjang hidup. Pernah nggak mengalami kegagalan dalam hidupnya? Nah, ya sering lah ya. Sering. Tapi kan ya karena orang kan nggak tahu sedalam itu kan. Yang namanya kehidupan itu mengalami pasang surut itu, dinamika kehidupan itu pasti setiap orang mengalami, ya kan? Cuma kan hal itu kan juga tidak terekspos, tidak diceritakan. Ya, jadi itu kan membentuk seseorang jadi lebih wise, kedalamannya lebih. Nah, itu jadi ingat sekarang saya kalau di sosial media sekarang juga. Sedih, nangis, tinggal pacar, di syuting pakai Instagram, dipamerin apa gitu. Bener nggak sih? Sering nggak lihat sih? Yes. Ya kan? Curahan hati ditulis di Instagram, kemudian di syuting, aduh sampai nangis-nangis gini-gini. Ya emang nangisnya nangis beneran, tapi ngapain? Tapi orang suka sekarang ya. Nah kayak itulah embernya di situ. Kalau aku lihat begitu tuh, ini apa ya? Fenomena apa ya? Tapi yang terjadi sekarang kan begitu. Nah itu kan kalau menurut saya itu orang yang nggak punya kedalaman itu. Nggak punya kedalaman. Iya kan? Karena sesuatu yang sifatnya privacy. Yes. Kan ada kalanya itu yang harus kita keep. Tidak perlu orang tahu. Tapi sekarang kan dengan happy-nya, dengan bangganya, justru yang gitu itu diekspos, benar nggak sih? Yes. Hanya nggak diekspos, telanjang aja. Iya. Padahal kalau telanjang diekspos jadi viral loh. Jadi viral. Oh itu ketangkep. Betul-betul. Tapi kalau dari yang sendiri pada saat yang mengalami kegagalan apapun itu, apa yang dilakukan oleh yang untuk balik rebound? Kalau saya itu selalu segala sesuatu dari dulu saya selalu bawa dalam doa. Dan mungkin karena ya nggak tahu itu keyakinan saya beragama atau gimana, saya selalu kalau saya udah nggak mampu ya saya serahkan sama yang di atas. Karena kan ya saya yakin bahwa katanya kan sering kan kita mendengar bahwa Tuhan itu akan memberikan cobaan itu pasti tidak melebihi kekuatan kita. Katanya kan begitu kan? Katanya lo ya. Tapi kan saya ngalamin memang begitu sebenarnya. Gitu. Jadi ya itu tadi ada hal-hal yang nggak perlu kita pamerkan. Ada yang bisa kan gitu. Iya ya. Belajar nih. Jangan sembarangan curhat gitu ya. Iya. Akhirnya jadi bulian orang ya kalau yang nggak suka malah. Ya malah kemudian tapi kalau orang yang bijak atau orang yang wise atau orang-orang yang gebelengan lama melihat begitu malah melihat kasihan orang-orang begitu. Ya kan? Kita melihatnya bukan mau membuli, cuma kasihan. Kok sedemikian? Oh hanya sedemikian aja gitu loh. Kan masih banyak hal yang bisa kita bagikan di sosial media yang bermanfaat untuk orang lain kan begitu kan? Ya mungkin mereka nggak ada ya. Mungkin mereka nggak ada lagi. Tapi kalau dipikir saya juga pengen sosok dengan supaya followernya banyak. Followersnya banyak gitu ya? Ya. Iya. Seorang Eyang di Dinito lah sedang menangis karena di rumahnya kucingnya kenapa-napa gitu sakit. Saya bisa mengekspos bunga, itu kan sering kan bunga aku lagi mekar ini, itu kan biasa. Nah sebenarnya kan di balik misi itu kan saya menunjukkan keindahan. Saya kemarin kan memotret bunga teratai saya yang ada warna kuning, putih, pink, ada ungu gitu kan. Kemudian saya buat itu kan kotak-kotak gitu kan sehingga itu jadi satu keindahan gitu loh. Kita tujuan di balik itu adalah ini loh, bunga itu indah kalau kita bisa menikmati, kita bisa merawat. Akhirnya bunga itu sendiri ngerti kan, menunjukkan keindahannya masing-masing. Dan itu sebenarnya berwarna-warni itu kan indah ternyata. Nah itulah keberagaman. Mau orang berpikir lebih jauh lagi, bener nggak sih? Bener banget. Nah itu Indonesia. Enggak. Nah kalau kita bicara lebih dalam lagi, orang melihat gambar saya yang saya posting di IG, kan komentarnya bagus, cantik, maunya gini, itu kan ada beberapa warna. Ya, kalau satu warna doang mah? Ya biasa aja. Biasa aja ya. Nah begitu dijajarkan gitu kan, jadi ada warna-warni yang menarik.
Tapi kadang-kadang kita nggak bisa menghargai keberagaman, kan lucu. Iya, Ya yang kan? kalau kita yang ngelukis gitu misal hidung semua nggak mungkin juga bagus gitu kan. Ngelukis karakter hidung semua jadi aneh gitu kan ya. Pasti mesti macem-macem ya. Nah, yang pernah nggak mengalami kebosanan dalam hidup setelah bertahun-tahun berkiprah di kesenian? Di seninya ya. Kalau enggak tuh, jadi saya selalu nggak tahu ya. Saya selalu berusaha untuk apalagi gitu. Jadi misalnya saya selalu ngisi waktu saya. Oke. Kalau saya lagi capek gini, saya pengen apa ya? Nonton TV, nonton TV. Saya pengen apa? Saya lihat buku-buku. Saya pengen buka dokumen-dokumen lama, gitu-gitu aja. Jadi selalu ada kegiatan. Dan itu menurut saya kok sangat bermanfaat untuk pikiran juga, supaya kita kan selalu apa istilahnya? Evolve ya. Iya, sehingga kita kan tidak pikun mungkin ya, gitu ya. Karena kita selalu berpikir kan, selalu mengingat lagi supaya daya ingatnya nggak cepat lupa kan. Aku buka dokumen-dokumen lama kan di hadis itu kan lagi ngantongin kapan ya, penasaran kalau lupa kan, kadang-kadang lupa tanggalnya, lupa tahunnya ya, paling tidak tahunnya ada. Nah itu beberapa foto beruntung karena mungkin ingat nggak zaman dulu ada foto kalau kita motret kan sudah ada digital tanggal tahun bulan. Iya. Sekarang nggak ada kan? Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Ternyata itu sangat bermanfaat. Saya merasakan pada waktu saya buka dokumen lama yang tahun 70-an, ada di situ kan, oh iya nih dulu tahun sekian. Jadi kan datanya kan bisa dicatat lagi lah. Gitu. Iya, iya. Dulu ya. Tapi dulu juga resikonya banyak ya, yang soalnya kan pakai film. Sering banget itu. Terus kertasnya kuning-kuning kalau udah nggak bisa diapain lagi gitu. Itu kuning-kuning sih sudah tercetak. Sudah Kalau tercetak. terbakar, udah susah payah satu roll gitu, wah gini-gini. Ini kan di sini kan senam jantung kan, kebakar nggak? Begitu dicetak kosong blong. Mau mengulang momen itu kan Nggak ada bisa. ya. Itu momen ya, memorable banget. Sorry saya minum ya. Iya, nggak apa-apa. Wow, ini sisi lain dari seorang yang Didinito ya, kita ngobrol banyak ya. Nah, kalau misalnya kita boleh belajar dari Eyang, apa 3 pedoman hidup yang dipegang Eyang selama hidup ini atau bisa kita adopt? Ya dari ada hal yang dari nasihat kakek saya, rendah hati. Kalau kita menjadi orang yang rendah hati atau istilahnya bodoh, itu sebenarnya itu mungkin filosofi dari Konghucu kalau nggak salah. Mungkin. Kita bisa belajar kemanapun, kita bisa berkomunikasi dengan enak. Karena waktu kita bodoh rendah hati, kita kan tidak sombong pasti, benar nggak sih? Lalu kita mau mendengarkan orang. Kalau kita belajar ke guru, kita menjadi pendengar yang baik, gurunya kan senang, ya kan? Karena pernah aku baca buku-buku silat Kupinggu zaman dulu ya, itu kan kalau misalnya seorang murid yang dia menjadi pendengar yang baik, akhirnya karena gurunya senang, dia diberikan ilmu-ilmu rahasia yang tidak diberikan murid lain. Itu sebenarnya saya ngalami juga dalam pelajaran nari. Karena saya menerapkan ilmu bodoh itu dari kakek saya, akhirnya guru itu sama aku jadi jatuh cinta kan, sayang kan. Akhirnya dia memberikan trik-trik atau ilmu-ilmu yang mungkin nggak diajarkan murid ke lain. Nah itu yang keberuntungannya di situ. Jadi konsep bodoh atau rendah hati itu penting. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Karena saya belajar Chinese opera yang saya ceritakan, kunci opera itu kan baru tahun 2018-2019 kan. Aku sudah jadi seperti ini kan, gitu kan. Sudah seterkenal ini masih belajar tentang Chinese opera di Taiwan ya. Iya, dari Cina. Di Cina ya. Nanjing sama Taiwan. Nanjing sama Taiwan. Terus ceritanya gimana tadi? Seru tadi. Nah kalau aku misalnya nggak mau rendah hati, kan aku nggak bisa belajar. Aku datang kan sudah dengan atributku, aku artis terkenal di Indonesia, udah jadi maestro ini itu kan, jadi kan aku datang dengan label saya yang bla 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 bla. Ibaratnya kalau dari kakek saya itu, kita datang mau mencari ilmu tapi sudah membawa gelas yang sudah penuh air. Nah mana bisa dikasih air lagi? Ibaratnya kan begitu, karena sudah dengan kesombongan, sudah dengan label atau dengan
istilahnya dengan gelar yang ini tuh nggak bisa. Udah nggak bisa. Itu konsep bodohnya kan di situ, konsep mau belajar konsep rendah hati di situ itu. Lalu kedua itu tadi apa? Ora et labora, sembahyang dan kerja. Oh. Jadi makanya saya segala sesuatu kalau ada masalah saya bawa dalam doa kan. Terus juga bekerja, berdoa atau nggak bekerja nggak bisa berhasil dong, ya kan? Masa mau dapat duit kok berdoa terus Profesinya berdoa. jadi profesi dong. Kecuali kalau memang kita jadi punya profesinya berdoa terus diundang perlu dibayar. Iya, itu beda lagi. Nah itu kan, jadi kerja ya harus kerja keras ulet. Oke. Ya itu kan berkaitan. Kata-kata apa kerja itu dalam arti luas kan. Ya. Harus kerja keras, harus ulet. Mau kerja keras kan ya mau rekoso ya orang bilang ya. Kalau orang nggak mau merasakan apa susah-susah itu ya nggak akan berhasil kan. Seperti itu. Ya, wah. Yang ketiga ya? Dua aja ya. Tapi dua aja udah dalam banget ya, bahwa satu kita mesti merasa bodoh selalu, jadi akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu dari guru-guru dan guru-gurunya bisa menurunkan ilmu dengan baik ya, dengan rahasia-rahasianya dikasih, karena kita dilihatnya seperti kita tuh memang benar-benar pengen belajar gitu ya, dan memang pengen belajar. Lalu kedua bekerja dan berdoa beriringan. Kita berdoa berarti kan kita masih mengakui bahwa kita punya kemampuan terbatas. Yes. Jadi kalau kita tidak mampu ya kita berdoa, kita mohon pertolongan yang di atas kan gitu kan. Oke. Bukan berarti sombong dulu ya, maunya minta tolong kalau sudah nggak mampu. Setelah mampu tidak pernah minta tolong. Makanya kan sembahyang dan bekerja itu selalu harus berdampingan. Dalam keadaan apapun, awalilah segera kegiatan kamu dengan doa. Itu ya sudah pasti ya relatif akan kita terlindungi, kita bisa selamat lah, paling tidak kita selamat. Ya kan? Karena kita selalu mengawali dengan doa kan. Yes. Nah itu yang saya alami sampai umur saya 58 ini. Oke. Kalau kita rendah hati kan kita sebenarnya tidak menjadi sombong. Karena kan rendah hati itu kan remnya tuh. Ya. Kalau terbiasa rendah hati kan mau sombong gimana? Kita harus bodoh, harus rendah hati, harus itu bodoh itu kan segalanya sebenarnya. Yes, rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Bukan ya, rendah diri, karena di Indonesia tuh banyak banget yang direndahkan dirinya dan atau ngerasa dirinya rendah gitu, padahal harusnya rendah hati aja ya gitu ya. Punya kemampuan gitu ya. Rendah diri itu kan merendahkan harga dirinya sendiri kan. Iya, makanya kurang bagus, karena saya menemukan banyak di daerah-daerah gitu merasa dirinya tuh nggak mampu dan akhirnya hanya mau jadi suruhannya orang gitu kan, nggak punya prinsipal. Nah ini sekarang kita belajar dari Eyang bahwa memang kita sendiri juga mesti punya pride ya. Iya. Ke diri sendiri ya. Kita punya, ya harus menunjukkan rendah hati itu bukan berarti sombong, kan? Memang rendah diri dan rendah hati kelihatannya batasnya tipis ya, tapi kan beda. Oke. Yang pertanyaan terakhir mengenai kesenian di Indonesia, mungkin Eyang bisa memberikan gambaran bagaimana seharusnya kesenian Indonesia karena kan kesenian Indonesia beragam banget nih dan luar biasa, orang-orang luar mau belajar ke Indonesia mengenai kesenian Indonesia, tapi di Indonesia sendiri itu masih terbatas gitu kan. Menurut Eyang bagaimana seharusnya untuk kesenian Indonesia ini agar bisa naik level? Ya memang harus dijaga eksistensinya, ya. Itu kan identik atau identitas bangsa kita. Jadi jangan sampai hilang identitasnya itu, atau akar budayanya jangan sampai hilang. Kalau pengaruh dari mana-mana pasti dari zaman dulu pasti akan terjadi kan. Akulturasi budaya itu kan pengaruh dari budaya mana-mana. Nenek moyang kita itu terpengaruh dari mana-mana, tapi kan dia punya identitas, enggak? Yes. Bahwa ini Indonesia. Ya misalnya contohnya Mahabharata, itu kan cerita yang diyakini pengaruh dari India kan, yes. Bukan asli Indonesia. Tapi kemudian oleh seniman-seniman kita itu terjadilah akulturasi sehingga kesannya Mahabharata itu ya cerita Jawa sendiri kan begitu. Nah itu kan karena apa? Karena kerendahan hatian orang-orang yang kita dulu kan. Kalau kita nggak rendah hati, kan nggak mau menerima pengaruh luar, ya kan? Nggak terjadi akulturasi, ya nggak? Yeah. Sekarang makanan yang terpengaruh budaya Cina banyak banget loh. Yeah.
Kalau zaman dulu namanya kita tidak rendah hati, tidak mau dipengaruhi, ya nggak akan terjadi. Nggak akan namanya ada mie ayam, Nggak ada bakso, bakso, bakpao nggak ada. bakpia, Iya, nggak bakpia. ada. Nah itu kan karena apa? Karena terjadinya akulturasi itu kan indah sebenarnya. Yes. Jadi unik kan, lontong cap gome. Sampai sekarang namanya aja masih ada ya? Iya. Apa ada di Cina sana? Ya nggak ada. Nggak ada. Nah gitu itu kan sesuatu yang unik dan indah kan sebenarnya akulturasi. Akulturasi. Terima kasih banyak Eyang. Nah, ada yang ingin sampaikan ke sahabat Bedante kita? Yang cuma bisa memberikan apa ya? Ya himbauan kita itu harus selalu belajar. Kalau kita bicara masalah seni budaya, kita itu harus memahami apa sih itu keberagaman, apa itu toleransi. Nah itu harus difahami, bukan hanya menjadi slogan aja, ya kan? Kalau slogan kan gampang dan jangan jargoni kan, banyak kan kata-kata jargoni, pinter ujar, iso nglakoni, pinter ngomong tapi nggak bisa menjalankan ya. Ya kan kalian tahu juga itu yang namanya toleransi, keberagaman. Nah itu harus difahami dan dijalankan orang yang ya itu nggak hanya menjadi buah bibir aja dan belajar. Kita tidak akan sayang atau tidak akan respect dari budaya kita sendiri kalau kita nggak mempelajari, nggak paham, benar nggak sih? Coba aja deh, buktikan aja benar nggak, ya kan? Misalnya ini gelas diletakkan begitu saja, ya udah nggak ada komen. Tapi kalau kemudian kita amati gelas itu ternyata, oh gelas ini ternyata bisa untuk minum, oh ternyata ini bisa untuk apa? Untuk melempar anjing misalnya begitu, kita jadi tahu manfaat gelas ini. Nah, sehingga penghargaannya akan beda pada waktu kita memahami apa manfaat sesuatu benda, kan begitu kan? Boleh ya, boleh tidak dulu. Kalau salah maafkan, tong, salam budaya. Terima kasih ya. Yang terakhir kita ada salam Bedante yang. Oh iya. Salam Bedante. Salam Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Eyang Didi Nito. Thank you.